Selamat datang kembali di channel Bacito. Semoga hari-harimu selalu bahagia dan meringankan beban orang tua. Pada video kali ini kita akan menceritakan bagaimana nasib para caleg nih setelah pemilu beberapa hari yang lalu telah kita laksanakan. Bagi kamu yang udah klik video ini, terima kasih, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya serta share video ini, semoga dapat memberikan informasi dan manfaat. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Beberapa hari lalu kita udah melaksanain yang namanya pesta demokrasi, pemilu yang diadakan mulai dari tingkat pusat yaitu pemilihan pilpres hingga pemilihan tingkat daerah ataupun kabupaten kota yang biasa dikenal dengan DPRD. Namun di balik itu semua tentu banyak kisah yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah kisah para caleg nih. Setelah pemilu diadakan, tentu ada hal-hal ataupun momen yang ditunggu. Salah satunya adalah momen perhitungan suara. Bagi caleg-caleg yang memiliki pengaruh, maka ia bisa mendapatkan banyak sekali suara di dapil-dapil mereka. Namun hal yang malang ataupun hal yang serupa juga dapat dirasakan oleh caleg-caleg yang tidak memiliki pengaruh yang kuat ataupun tidak begitu dikenal di dapilnya. Tentu hal ini dapat berpengaruh terhadap perolehan suara mereka. Nah, kita akan membahas bagaimana reaksi mereka ketika tahu bahwa mereka gagal ataupun perolehan suaranya tidak sesuai yang diharapkan. Tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana setelah pencoblosan maka akan banyak para caleg-caleg yang mengalami stres ataupun depresi karena harapannya ingin memperoleh suara yang banyak dan duduk di kursi yang mereka impikan. Namun malah sebaliknya tuh, mereka justru mengalami tekanan batin. Karena apa? Karena kita tahu nih ya, walaupun tidak semua caleg melakukan ini, namun kebanyakan ataupun sebagian besar nih caleg itu memiliki dana ataupun biaya yang dikeluarin untuk dana kampanye ataupun dana-dana yang lainnya. Kita tahu bahwa dana yang dikeluarkan pasti tidak sedikit. Tentu hal ini juga akan memberikan pengaruh ketika kita memberikan lebih banyak ataupun berkorban lebih banyak, tentu hasilnya juga akan lebih banyak, namun tidak menentu juga. Seperti halnya seorang komedian senior yaitu Komeng tuh dengan perolehan 1 juta suara lebih. Bahkan beliau tidak kampanye tapi bisa mendapatkan ribuan ataupun jutaan suara. Para caleg yang kalah ini biasanya mengalami gangguan seperti gangguan kejiwaan. Karena apa? Karena ya kita tahu tuh, modal yang udah dikeluarkan begitu banyaknya namun tidak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Kita tidak bisa menjadi perwakilan rakyat tuh di dapil kita masing-masing, baik itu di DPRD ataupun bahkan tingkat DPR RI gitu. Tentu hal ini tidak akan mereka biarkan. Banyak dari caleg-caleg itu yang mengalami tekanan sehingga mereka perlu untuk konsultasi bahkan sampai ke psikiater. Dan juga ada beberapa rumah sakit nih yang ada di Indonesia bahkan menyediakan layanan konsultasi bagi para caleg yang mengalami depresi ataupun tekanan. Sebut saja misalnya di RSUD Taman Sari udah ada 5 orang caleg yang daftar untuk konsultasi memperbaiki jiwa mereka setelah pemilu ini.
Bahkan nih, pihak rumah sakit juga udah menyediakan ruangan khusus untuk konsultasi dan udah menyiapkan psikolog serta psikiater jika kelima pasiennya ini terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu ada juga RSUD Brebes yang udah menyiapkan ruangan khusus bagi para caleg yang gagal menjadi anggota dewan. Menurut pengakuan seorang psikiater, kenapa sih dewan ini ataupun caleg-caleg yang gagal ini tidak dapat menahan dirinya sehingga mengalami tekanan-tekanan akibat gagal menjadi dewan. Menurutnya, tingkat depresi ataupun tingkat stres ini berdasarkan tingkat harapan ataupun tingkat kekecewaan. Sebagai manusia biasa, kita tentu pasti memiliki rasa kecewa, baik itu kekecewaan yang bersifat ringan atau bahkan kekecewaan yang sangat luar biasa yang dapat mengganggu jiwa kita. Seperti ada kisah yaitu seorang caleg yang gagal kembali membongkar makam yang udah beberapa tahun di tanahnya karena diketahui keluarga dari orang yang pemilik makam ini tidak memilih caleg tersebut. Dan kebetulan makam itu berada di tanah si caleg ini. Akhirnya karena ia tahu bahwa dia tidak dipilih, ia meminta untuk makamnya dibongkar. Saking kecewanya. Ungkapan ataupun luapan emosi itu bisa beragam. Bisa dengan marah-marah, bisa dengan ngomong-ngomong sendiri, bisa dengan tidak menerima keputusan ataupun udah tentu kalah tapi belum bisa berdamai dengan dirinya. Bahkan ada orang yang memiliki karakter introvert akan lebih mengurung diri karena tidak siap ataupun lebih mementingkan kenyamanan dia sendiri. Tapi ini juga termasuk berbahaya. Tidak mau keluar kamar, tidak mau makan, tidak mau beraktivitas seperti normalnya. Nah, yang paling bahaya ataupun yang lebih memilukan adalah ketika para caleg ini sudah mengalami tekanan ataupun depresi berat, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka ini udah terkena gangguan di mental ataupun di psikisnya. Dan di sini keluarga juga harus berperan ketika melihat ada anggota keluarga nih yang agak lain dari biasanya, maka perlu diperiksakan tuh kejiwaannya, baik itu ke psikiater ataupun psikolog. Mungkin dia mengalami gangguan mental ataupun gangguan kejiwaan. Tidak hanya caleg, ternyata juga tim ses dapat mengalami depresi ataupun tekanan. Karena apa? Karena tim ses ini kan selalu bergerak nih untuk satu orang. Tugas tim ses adalah untuk memenangkan calonnya gitu. Nah, ketika mereka udah melaksanakan tugas, sudah menerima bagian dari satu orang calon, tentu ia memiliki tugas yang lebih berat lagi, yaitu untuk mencari suara ataupun perolehan suara bagi calonnya tuh. Nah, ternyata tidak sesuai dengan harapan dari si tim ses ini. Akhirnya ia pun juga mengalami depresi itu ataupun tekanan akibat tidak sesuai ataupun tidak sejalan apa yang ia kerjakan dan sesuai dengan realitanya tuh. Nah, hal ini tentu akan mengakibatkan gangguan di kejiwaan. Bagi kamu nih yang memiliki tetangga ataupun bahkan keluarga yang udah seperti memiliki ataupun ada tanda-tanda gangguan kejiwaan, segera tuh periksain ke dokter. Supaya apa? Supaya tingkatan depresinya itu tidak naik. Karena yang mungkin awalnya depresinya masih bersifat ringan ataupun sedang, karena dibiarkan malah bertambah berat tuh. Nanti kalau udah bertambah berat, maka akan susah untuk menyembuhkannya. Jadi butuh usaha untuk menyembuhkan orang yang mengalami tekanan ataupun gangguan jiwa yang berat akibat gagal menjadi dewan. Dan kita doakan ya, semoga caleg-caleg yang mendapatkan perolehan suara sesuai dengan harapan dapat memberikan harapan baru tuh bagi dapil-dapil ataupun masyarakat bawah yang udah memilih dia, karena itu merupakan sebuah tanggung jawab tuh. Jangan
berpikir dulu, apalagi untuk membalikan modal, karena ya tidak dapat dipungkiri ya, setiap caleg-caleg itu pasti banyak sekali mengeluarkan dana, apalagi untuk meraup suara yang banyak seperti baliho, spanduk, ataupun stiker-stiker. Ya tentu ini membutuhkan biaya, dan biaya itu menggunakan uang. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga dapat memberikan manfaat ya bagi kamu yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan semoga channel ini selalu berkembang. Dan terima kasih bagi kamu yang udah nonton sampai akhir, and see you on the next video.